فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما katsiran amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Usuli Ilmi Hadits karya Jurjani rahmatullahi alaih, yang kita lanjutkan masih seputar ilmu mustalah dengan risalah yang bertema Al-Mawqidah fi Mustalahil Hadits karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan mawqidah ini isim maf'ul dari aiqadha, membangunkan, pembangun atau penyadar seputar ilmu mustalah hadis. Yang ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi Ad-Dimashqi rahimahullah. Dan Imam Dzahabi rahimahullah pada hakikatnya mengambil atau meringkas dari kitab gurunya Ibnu Daqiqil Id, dan Ibnu Daqiqil Id dari kibar masyayikh beliau. Hanya saja beliau tidak menyebutkan, yaitu Adz-Dzahabi tidak menyebutkan bahwasanya beliau meringkas dari kitab gurunya. Dan beliau tambahkan mu'allal dan matruh dan mengurangi definisi atau satu jenis, dan ini kurang bagus. Dan beliau tidak mengisyaratkan bahwasanya beliau menikhtisar dari kitab gurunya. Wa inna ma asara dal kitab sabdan. Beliau hanya langsung menulis kitab begitu saja. Qala bismillahirrahmanirrahim. Dan ini termasuk dari kitab mustalah untuk pemula. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, atau perawi dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Rabbi zidni ilman wa waffiq ya karim. Setelah basmalah dan salawat atas Muhammad dan salam atas Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya, dan berdoa, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu dan berikanlah taufik, wahai karim, wahai maha pemurah. Qala amma ba'du, ada setelah itu qala Syekh Al-Imam. Ini ucapan rawi atau yang yansakh, yaitu yang menulis kembali kitab ini. Al-Imam Al-Alimul Allamah, Alim Al-Allamah, mubalaghah dari ulama. Ar-Ruhalatul Muhaqqiq, Ar-Ruhalah yurhal ilaihin nas, yaitu yang manusia rihlah kepadanya. Lafaz ini layak untuk Imam Dzahabi. Dan awal pembelajaran beliau memberikan perhatian yang besar pada ilmu qiraah.
hingga beliau menjadi imam dalam qiraah. Lalu ketika ada yang membaca tulisan beliau, dia pun mengatakan tulisanmu seperti tulisan ahlul hadis, maka beliau pun bergelut dalam ilmu hadis dan jadi imam juga dalam perkara tersebut, dalam cabang ilmu tersebut. Al-Muhaqqiq yang meneliti. Bahrul Fawaid, lautan faidah. Wa Ma'dinul Faraid, dan materi yang jarang. Umdatul Huffadhi wal Muhaddithin, yang jadikan sandaran para huffaz dan muhaddithin. Dari tahril ilmiah. Wa uddatul a'immatil muhaqqiqin, dan terangkap dari imam muhaqqiq. Wa akhirul mujtahidin, dan akhir dari mujtahidin. Bukan berarti maknanya tidak ada lagi ijtihad setelahnya. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Ad-Dhahabi Ad-Dimashqi rahimahullah. Wa nafa'ana bi ulumihi wa jami'il muslimin, atau wa jami'al muslimin. Dan semoga Allah merahmatinya dan memberikan kita manfaat. Ya, Allah memberikan kepada kita manfaat dengan ilmu-ilmunya. Demikian seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmu beliau seluruh kaum muslimin. Qala al-hadisus sahih. Beliau mulai langsung hadis yang sahih, dan ahli hadis kebiasaannya memulai dengan hadis sahih karena mereka sepakat untuk menerimanya, dan dia adalah macam hadis yang paling mulia dan wajib menerimanya. Adapun ucapan sebagian ulama yajibul amalu bihi, wajib beramal dengannya, fihi nadhar. Kenapa? Karena di sana ada yang hukumnya mustahab, dalil hadis tapi maknanya istihbab. Dan seputar hukum-hukum. Bukan berarti wajib untuk beramal dengannya. Misalnya dalam hukum siwak, misalnya, laula an asyqa ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah, misalnya. Ini lil istihbab, bukan lil wujub. Berarti tidak bisa kita katakan wajib beramal dengannya. Akan tetapi yaitu yustahabbu. Tapi yajibu qabuluhu, wajib untuk menerimanya. Dan hadis diddul qadim, hadis lawan dari lama. Hadis artinya baru, hadithun. Sama seperti jadid, terbaru. Ini secara bahasa. Wa fi syar'i huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Adapun secara syariat dia adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan ataukah perbuatan ataukah pengikraran, pengakuan dan pendiaman. Amma fil istilahi a'ammu min an yakuna marfu'an bal mawqufan wa maqtu'an. Adapun secara istilah dia lebih umum daripada hanya sampai marfu', hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa juga yang mauquf dan maqtu', yang disandarkan kepada sahabat ataukah kepada tabi'in paman ba'dahum. Huwa madaru ala adlin mutkinin wattasala sanaduhu fa in kana mursalan fa fil ihtijaj bihi ikhtilafun. Dia adalah yang berkisar, hadis tersebut berkisar atas perawi adlin mutkin, bersambung sanadnya. Apabila dia mursal, maka dalam perkara menjadikan dia argumentasi itu padanya perselisihan.
Perkataan beliau madara, yang berpusar, yang berkisar, yang dimaksud dengannya bahwasanya sanad hadisnya bersambung dari awal sampai akhirnya, yaitu berkisar yaduru sanaduhu, berkisar sanadnya min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhirnya, ala udul dabitin, pada orang-orang adil dabt. Dan adlin yang dimaksud dengannya perawi disifati dengan adalah, kebaikan keagamaan. Dan adalah punya beberapa definisi, di antara apa yang disebutkan oleh Hafidh. Malakah tamliku sahibahu ala mulazamati taqwa wa adami kharmil muru'ah. Dia adalah kemampuan yang menjaga seseorang atau pemiliknya untuk menetapi ketakwaan dan menjaga muru'ah, dan tidak menerjang muru'ah. Ungkapan yang lain, maka tsura khairuhu min sayyiatihi, siapa yang lebih mendominan kebaikannya dari keburukannya. Dan pensyaratan adalah mengeluarkan kafir karena dia bukan adil. Demikian mengeluarkan fasik bisyahwah, kefasikan dengan syahwat. Adapun kefasikan dengan takwil akan datang pembahasannya, di mana para a'immatul hadis ada di antara mereka yang mengeluarkan riwayat orang yang fasik dengan takwil, dan di antara mereka ada yang tidak mengeluarkannya. Dan tujuan pensyaratan ini agar keselamatan dari kedustaan, agar selamat hadis tersebut dari kedustaan. Karena orang yang fasik, demikian orang yang kafir tidak akan segan-segan untuk berdusta. Mutkinin, yang terangkap dengannya adalah dhabit. Dan dhabt terbagi menjadi dua, dhabtus sadar wa dhabtul kitabah. Penjagaan dalam sadar, hafalan, mutkinan, dan juga dalam penulisan, dalam kitab. Ini mengeluarkan man huwa fartul ghaflah, yang sangat ghaflah, yang sangat lalai. Dan ini dalam kondisi tahammul, mengambil. Wa fahsyul ghalat, dan ini ketika menyampaikan. Sehingga dhabt disyaratkan pada dua kondisi, dalam kondisi tahammul mengambil hadis, dan bi halatil ada, dalam kondisi menyampaikan. Karena itulah mereka mensyaratkan anak kecil itu mumayyiz, bisa membedakan dan memahami apa yang disampaikan kepadanya, yaitu dhabit, dan bisa menghafal apa yang disampaikan kepadanya. Wattasala sanaduhu, dan bersambung sanadnya. Dan ittisal maknanya itu ittisal kullu rawin biman fawqahu ila muntaha, bersambungnya setiap rawi dengan siapa yang di atasnya sampai akhirnya, sampai akhir hadisnya. Dan bersambungnya dari guru kepada muridnya itu bisa jadi bisa sama, langsung mendengar, atau bil ijazah, dengan pemolehan atau ijazah, atau bi kitabah, atau macam manapun dari bentuk ketersambungan. Dan sanad adalah hikayatul matan atau hikayatul rijal. Nah, sanad itu hikayatul rijal, yaitu para perawi. Adapun apabila dia mursal, kata beliau, fa in kana mursalan, yaitu dia tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syarat sahih, yaitu ittisal. Dan mursal apabila
tabi'i mengidhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa para sahabat. Maka dalam berargumentasi dengannya padanya perselisihan. Yaitu beliau maksudkan apakah dia diterima dengan sendirinya ataukah tidak. Maka fihi khilaf. Di sana ada yang berargumentasi dengan hadis mursal dan menganggapnya seperti musnad yang bersambung, dan ini madhab yang lemah. Adapun madhab jumhur menganggap dia termasuk dari kategori hadis dhaif. Kenapa? Karena dia kehilangan satu syarat dari syarat-syarat sahih. Nah, yaitu ittisalus sanad. Tapi layak untuk menjadi penguat. Mengapa demikian? Masuk dalam kategori dhaif. Kenapa? Karena mursal ada sakat di situ, jatuh, perantara. Dan sakit orang yang tidak diketahui tersebut majhulul adalah, tidak diketahui bagaimana adalahnya. Sementara syarat sahih adalah turawi. Sementara sakit yang tidak atau yang jatuh dari sana tidak diketahui apakah dia adil ataukah tidak, mungkin dhabit ataukah tidak. Maka bagaimana caranya untuk diterima? Sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Musnad, ya, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian mendengar dan didengar dari kalian, dan didengar dari yang mendengar dari kalian. Demikian hadis, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah wajah seseorang yang mendengar ucapanku, lalu menghafalnya, lalu menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Jadi asalnya mursal min qismi dhaif. Allahumma illa li syawahid wal mutaba'at. Adapun istiqlalan maka tidak. Pada asalnya demikian. Baik, adapun tambahnya insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.